Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayanur Haifah Salma dengan NPM 2250300048. Di sini saya akan membawakan materi teknologi pembelajaran mengenai kawasan pemanfaatan. Langsung aja ke pengertian dari pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Mereka yang terlibat dalam pemanfaatan mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pembelajar dengan bahan dan aktivitas yang spesifik, menyiapkan pembelajaran agar berinteraksi dengan bahan dan aktivitas yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan, memberikan penilaian atas hasil yang dicapai pembelajaran, serta memasukkan ke dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. Lalu ada kawasan pemanfaatan, mungkin merupakan kawasan teknologi pembelajaran, mendahului kawasan desain dan produksi media pembelajaran sistematis. Kawasan ini berasal dari gerakan pendidikan visual pada dekade pertama abad ke-20 dengan didirikannya museum-museum. Pada tahun-tahun awal abad ke-20, guru mulai berupaya untuk menggunakan film teatrikal dan film singkat mengenai pokok-pokok pembelajaran di kelas. Lalu karya Dale pada 1946 berjudul Audiovisual Materials and Teaching, yang di dalamnya mencoba memberikan rasional umum tentang pemilihan bahan dan aktivitas belajar yang tepat. Pada tahun 1982 diterbitkan buku Instructional Materials and New Technology of Instruction oleh Heinrich, Melenda, dan Russell. Dalam buku ini mengukuhkan model Assure yang dijadikan acuan prosedur untuk merancang pemanfaatan media dalam mengajar. Langkah-langkah tersebut terdapat 6 langkah, yaitu analisis Lirener, yaitu menganalisis pembelajaran. Lalu yang kedua ada state objective, yakni merumuskan tujuan. Lalu yang ketiga ada select media and materials, yakni memiliki media dan bahan. Lalu yang keempat ada utilize media and materials, yaitu menggunakan media dan bahan. Lalu yang kelima ada require linear participation, yaitu melibatkan siswa. Dan yang terakhir ada evaluate and revise, penilaian dan revisi. Yang kelima, pemanfaatan media, yaitu penggunaan yang sistematis dari sumber belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran, misalnya bagaimana suatu film diperkenalkan atau ditindaklanjuti dan dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang diinginkan. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan karakteristik pembelajar. Seseorang yang belajar mungkin memerlukan bantuan keterampilan visual atau verbal agar dapat menarik keuntungan dari praktek atau sumber belajar. Lalu di sini ada difusi inovasi. Yang pertama ada difusi inovasi. Difusi inovasi itu apa? Difusi inovasi yaitu proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Tujuan akhir yang ingin dicapai ialah untuk terjadinya perubahan. Selama bertahun-tahun, kawasan pemanfaatan dipusatkan pada aktivitas guru dan ahli media yang membantu guru. Model dan teori pemanfaatan dalam kawasan pemanfaatan cenderung terpusat pada perspektif pengguna. Akan tetapi, dengan diperkenalkannya konsep difusi inovasi pada tahun 1960-an yang mengacu pada proses komunikasi dan melibatkan pengguna dalam mempermudah proses adopsi gagasan dan perhatian kemudian berpaling ke preferensi penyelenggara. Lalu, menurut Rogers 1983, melakukan studi tentang difusi inovasi yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hasil studinya telah memperkuat pandangan tentang pentahapan proses serta variabel yang dapat mempengaruhi difusi. Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan bergantung pada upaya membangun kesadaran, keinginan mencoba dan mengadopsi inovasi. Dalam hal ini, penting dilakukan proses diseminasi. Diseminasi itu yang sengaja dan sistematis untuk membuat orang lain sadar adanya suatu perkembangan dengan cara menyebarkan informasi.
Lalu ada langkah-langkah difusi menurut Rogers, yaitu ada 5. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada persuasi atau bujukan, lalu yang ketiga ada keputusan, yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir ada konfirmasi. Lalu yang kedua ada implementasi dan institusionalisasi. Apa itu implementasi dan institusionalisasi? Yaitu penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya, bukan tersimulasikan. Sedangkan institusionalisasi, penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran suatu struktur dan budaya organisasi. Begitu. Produk inovasi telah diadopsi, proses implementasi dan pemanfaatan dimulai. Untuk mulai pemanfaatan harus ada implementasi. Bidang implementasi dan institusionalisasi yang didasarkan pada penelitian belum berkembang sebaik-baik yang lain. Tujuan dari implementasi dan institusionalisasi ini menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam organisasi. Sedangkan tujuan dari institusionalisasi adalah untuk mengintegrasikan inovasi dalam struktur kehidupan organisasi. Keduanya tergantung pada perubahan individu maupun organisasi. Lalu ada yang terakhir, yang ketiga, yaitu kebijakan regulasi. Kebijakan regulasi adalah aturan tindakan yang mempengaruhi difusi dan pemanfaat teknologi pembelajaran. Kebijakan dan peraturan pemerintah mempengaruhi pemanfaatan teknologi. Kebijakan dan regulasi biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi. Misalnya, ada hukum hak cipta yang dikenakan pada pengguna teknologi, lalu baik untuk teknologi cetak, teknologi audiovisual, visual, teknologi berbasis komputer, dan ataupun teknologi terpadu. Baik, mungkin sampai sini saya menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.